Menurut Imam Ghazali, hadirnya cahaya itu berdialektika dengan tiga hal dalam hidup kita. Jadi hidup kita ini kalau ingin utuh dan benar orientasinya, arahnya tidak sesat, itu butuh tiga komponen. Yang pertama az-zuhur, yang kedua al-ain, dan yang ketiga an-nur. Ini kalau kita terjemahkan letterleknya dulu sebelum masuk ke makna yang lebih dalam. Al-ain itu mata, an-nur itu cahaya, az-zuhur itu sesuatu yang tampak atau barangnya. Mudahnya begini. Misalnya sekarang saya melihat HP. HP-nya harus ada, mata saya sehat, dan harus ada cahaya. HP-nya sendiri itu az-zuhur, mata saya yang sehat al-ain, kemudian an-nur itu cahaya. Harus ada tiga komponen ini baru saya bisa memahami dengan benar adanya HP di depan saya ini. HP-nya ada, matanya sehat, tapi cahaya tidak ada, maka tidak ada gunanya mata dan HP tadi, wong tidak kelihatan. Ini kalau saya tarik ke makna yang lebih dalam, akalnya sehat, kebenaran kenyataannya ada, tapi hidayah dan petunjuknya Allah tidak masuk, ya kita tidak akan menemukan kebenaran itu, kita tidak akan melihat kebenaran itu. Jadi manusianya yang melihat harus sehat, ada cahaya sehingga kebenaran bisa terlihat. Kebenaran yang bisa terlihat itu kan kalau dalam dunia tasawuf disebut ma'rifat atau kasyaf. Jadi ini tiga komponen yang berhubungan dengan cahaya dalam kehidupan kita. Al-ain, an-nur, az-zuhur. An-nurnya ada, hidayah Allah ada, Al-Quran, Rasulullah, kemudian keimanan ada. Al-zuhurnya ada, tapi al-ainnya tidak sehat, pikirannya tidak jernih, batinnya diliputi hawa nafsu, maka cahaya tadi juga sia-sia. Kalau bahasanya sufi, cahaya jadi terhijab. Mata tidak bisa melihat, atau sebut saja matanya buta. Mata yang buta meskipun ada cahaya, meskipun ada kebenaran, az-zuhur, ya sia-sia. Dia tidak akan bisa melihat. Jadi ini ada timbal balik perputarannya. Jadi kebenaran akan tampak kalau ada kombinasi lengkap antara al-ain, an-nur, dan az-zuhur. Tapi kalau salah satu tidak ada, ya tidak terjadi peristiwa kasyaf atau peristiwa ma'rifat, lahirnya pemahaman atau lahirnya pengetahuan. Jadi ini dialektika antara al-ain, an-nur, az-zuhur. Maka dalam dunia tasawuf selalu kita disarankan membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa itu berarti membersihkan mata, al-ain, sehingga kebenaran kelihatan. Tapi juga jangan merasa sombong bahwa kita kuasa melihat. Kalau Allah tidak menurunkan hidayah cahayanya, ya sama saja kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Jadi itu dialektika antara al-ain, an-nur, dan az-zuhur. Ini yang ada hubungannya dengan cahaya. Ini silahkan direnungkan sebentar bahwa dalam hidup kita ini kita butuh diri kita yang sehat, kita butuh petunjuk hidayah dari Allah, baru setelah itu kebenaran akan tampak. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik,
inilah inti kajian kita malam hari ini. Ini ayat yang populer sekali tentang cahaya. Saya baca pelan-pelan ayat ini, insya Allah banyak yang sudah hafal. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah as-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha' wa yadribullahul amsal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Oke, kita artikan sebagian-sebagian dulu biar lebih mudah pahamnya. Jadi Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya Allah itu seperti miskat, yang di dalam miskat itu ada misbah. Yang misbah itu terletak di dalam zujajah. Zujajah itu bagaikan bintang yang bersinar, yang menyala karena pohon yang penuh barokah sejenis zaitun yang tidak timur dan tidak barat, yang hampir saja minyaknya bercahaya meskipun tidak tersentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya. Allah menunjukkan cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Baik, kita maknai sebagian-sebagiannya. Kalau Allahu nurus samawati wal ard, maknanya mungkin jelas. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allah adalah sumber cahaya. Allah adalah sumber segalanya di langit dan bumi. Tadi dengan analoginya Imam Ghazali tadi, kalau tidak ada nur, kalau tidak ada cahaya dari Allah, segalanya juga tidak ada. Karena kuncinya adalah cahaya, dan Allah lah cahaya langit dan bumi. Oke, kita lanjutkan. Mathalu nurihi kamishkat. Jadi cahayanya Allah itu seperti miskat. Miskat itu lubang di tembok atau satu lubang di dinding. Mungkin kita bisa mengartikan satu ceruk. Itu miskat namanya. Jadi ya kalau dilihat di gambar itu ya, misalnya ada lampu yang menyala di dalam lubang di dinding, dalam satu miskat. Jadi ada lubang tertutup di dinding yang fiha misbah, di dalamnya ada lampunya. Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu ada di dalam kaca. Berarti lampu itu yang dimaksud nanti nyala apinya itu kan lampu. Nah, lampunya sendiri terbuat dari kaca. Maka al-misbahu fi zujajah. Jadi ada satu lubang, kemudian di dalamnya ada lampu, yang lampu ini dikelilingi kaca. Yang kaca ini berkilau. As-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kacanya yuk
Kita ngerti kaca ya, kaca kan berkilau karena nanti dia memancarkan cahaya. Nah, setelah itu dari mana bahan bakarnya lampu ini? Dari syajarah mubarakah, zaitunah. Jadi pohon yang penuh berkah sejenis zaitun. Cirinya apa pohon ini? La syarqiyah wala ghurbiyah. Nah, jadi ini syajarah mubarakah. Dan ada satu ciri lagi, saking kuatnya minyak syajarah mubarakah ini, bahkan seandainya dia tidak disentuh, tidak dinyalakan, tidak disambar dengan api, dia sebenarnya sudah bisa menerangi. Saking kuatnya syajarah mubarakah atau minyak ini. Jadi yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Jadi lampu ini minyaknya syajarah mubarakah. Nah, syajarah mubarakah ini karena dia sangat kuat, maka meskipun kita tidak menyalakannya dengan api, dia rasa-rasanya sudah bisa menyala sendiri. Itu maksudnya yakatu zaituha yudhi'u. Mungkin teman-teman bisa membayangkan dengan lihat gambar di slide yang saya bawa ini. Jadi ada miskat, misbah, zujajah, syajarah mubarakah. Ada banyak versi makna terhadap ayat ini. Saya bawa 2 malam hari ini. Yang satu dari Imam Ghazali, karena tadi janjinya saya mengambil dari miskat. Tapi sebelum saya masuk ke miskat, ada makna yang populer. Jadi ayat ini dimaknai secara umum dengan model seperti ini. Jadi yang pertama miskat. Miskat itu yang tadi kita sebut gua tadi, atau ceruk di dinding. Secara umum maknanya miskat itu dunia batin atau rohaninya manusia. Mengapa disebut dunia batin? Ya kan batin kita yang agak di dalam, sama seperti ceruk tadi, dia agak masuk ke dalam, tidak di luar. Jadi miskat itu dunia batin kita, dunia rohani kita. Nah, dalam dunia rohani kita itu ada misbah. Misbah itu ada lampu yang menerangi. Ini yang tadi saya sebut hidayah, cahaya. Nah, tafsir-tafsir secara umum banyak mengartikan misbah itu ya keimanan dan juga Al-Quran. Tadi kan di atas saya jelaskan di antara makna cahaya antara lain ya keimanan, ya Al-Quran. Jadi yang menerangi batin kita yang di dalam ini adalah lampu yang jenisnya adalah keimanan atau Al-Quran. Berarti tanpa adanya keimanan, tanpa adanya Al-Quran, berarti dunia batin kita kehilangan hidayah dan dia akan gelap karena tidak ada lampunya. Nah, lampu ini dikelilingi oleh zujajah, kaca. Kaca inilah nanti yang memancarkan, membantu cahaya memancar lebih luas. Yang bisa memancarkan cahaya itu bantuan dari zujajah. Zujajah ini biasanya diartikan hati kita, kolbunya manusia. Makanya ada uraian, ulasan bahwa hati itu kuncinya manusia. Kalau kolbunya kotor, ibarat zujajah kaca tadi, maka dia gelap, dia kotor. Banyak tertutup oleh kotoran. Kalau dia tertutup oleh kotoran, ya sinarnya misbah tadi tidak akan bisa memancar keluar. Jadi keimanan kita, hidayah dari Al-Quran tadi tidak bisa memancar keluar. Kita tidak akan mendapat petunjuk dari sana. Kenapa? Hati kita kotor. Ibaratnya zujajah tadi, kacanya kotor. Kalau kacanya kotor, ya tidak bisa kita
memanfaatkan lampu tadi, cahaya tadi. Bukan karena lampunya tidak ada, bukan karena Allah tidak mau lagi memberi hidayah atau petunjuk pada kita, tapi hati kita sendiri yang kotor, kacanya sendiri yang kotor, sehingga lampunya tidak memancar keluar. Nah, syajarah mubarokah yang tadi disebut minyaknya, yaitu sumber dari Allah langsung. Syajarah mubarokah ini kan yang menyalakan misbah. Misbah tadi kan apinya lampu itu. Apinya lampu itu asalnya dari mana? Itu kalau pakai bahasa metafornya tadi, itu kan lampu itu kan tadi simbol dari keimanan dan Al-Quran. Dari mana sih asalnya keimanan dan Al-Quran? Itu berarti kan sumbernya keimanan, sumbernya Al-Quran, atau sumbernya cahaya, yaitu wahyu Allah sendiri. Jadi itulah cahaya dari Allah langsung. Karena keimanan dan Al-Quran nyambung langsung ke Allah, itulah minyaknya. Oke, jadi keimanan dan Al-Quran yang ada di hati kita akan tetap bercahaya. Syaratnya, minyaknya tetap banyak, tetap ada, dan zujajahnya tidak gelap. Kita nyambung terus dengan Allah, dan kolbu kita jernih. Maka keimanan dan Al-Quran itu akan memberi banyak hidayah dalam hidup kita. Lah terus maksudnya yakadu zaitu hayudi'u walau lam tamsas hunar. Itu maksudnya apa? Kalau makna secara umum biasanya diartikan seakan-akan keimanan dan Al-Quran tadi itu saja sudah bisa memberi hidayah kepada kita, meskipun belum disambungkan dengan Allah. Berarti belum dimaknai, belum ditadaburi, belum diamalkan. Itu saja sudah bisa jadi hidayah dalam hidup kita. Apalagi dia dinyalakan dengan apinya Allah. Kita sambungkan hati kita dengan Allah langsung. Maka dia akan semakin menjadi hidayah dalam hidup kita. Jadi itu meskipun tidak kita Al-Quran dan keimanan itu, meskipun hanya kita percayai saja, tidak kita kelola secara mendalam, ini kan biasanya dimaknai begitu, dia sudah bisa jadi hidayah. Tapi jangan takut, Allah dalam posisi syajarah mubarakah selalu menambahkan apinya, sehingga misbah semakin terang, petunjuk selalu hadir dalam hidup kita. Nah ini biasanya maknanya secara umum itu. Jadi ada miskat, ada misbah, ada zujajah, ada syajarah mubarakah. Yakadu zaitu ayudi'u walau lam tamsasunar. Seakan-akan Al-Quran itu sudah memberi hidayah meskipun belum dibaca, belum dihafal, belum ditadaburi, belum diamalkan. Apalagi kalau sudah dibaca, dihafal, ditadaburi, diamalkan, dia akan semakin memberi hidayah kepada kita.